Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan hingga saat ini, sehingga kita semua bisa mengikuti perkuliahan daring pada mata kuliah analisis vektor dengan dosen pengampu Ibu Elis Nurhayati Magister Pendidikan. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Aziz Mulyana dengan NPM 182151004. Ada juga ketiga rekan saya yang lainnya, yaitu ada Rahmi Siti Fauzia dengan NPM 182151001. Ada Puji Kusumawati dengan NPM 182151118, dan juga ada Sylvia Uslima dengan NPM 172151112. Salah satu operasi pada vektor yaitu ada operasi penjumlahan vektor. Nah, di video ini kami dari kelompok 3 akan membahas lebih lanjut mengenai aturan yang berlaku pada operasi penjumlahan vektor baik secara aljabar maupun geometrisnya. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita simak secara bersama-sama video penjelasannya. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Penjumlahan vektor. Penjumlahan dua buah vektor ialah mencari sebuah vektor yang komponen-komponennya adalah jumlah dari kedua komponen-komponen vektor pembentuknya. Dengan kata lain, untuk menjumlahkan dua buah vektor adalah mencari resultan. Nah, operasi penjumlahan vektor secara geometris dibagi menjadi beberapa metode, dan yang pertama itu ada metode segitiga. Di sini ada dua buah vektor A dan B yang pergerakannya bisa ditujukan metode segitiga seperti gambar di bawah. Vektor resultannya yaitu A plus B diperoleh dengan menempatkan titik pangkal salah satu vektor, misalkan B, pada ujung vektor lainnya, dan resultan dari A plus B dengan metode segitiga merupakan vektor yang bertitik pangkal di titik pangkal A dan bertitik ujung di titik ujung B. Apabila AB sama dengan A dan BC sama dengan B, maka akan diperoleh AB plus BC sama dengan AC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sylvia Uslima, NPM 172151112. Di sini saya akan menjelaskan operasi penjumlahan vektor secara geometris. Yang pertama, operasi penjumlahan vektor secara geometris. Operasi penjumlahan vektor secara geometris itu terbagi menjadi dua metode. Yang pertama ada metode segitiga, dan yang kedua ada metode jajar genjang. Metode segitiga itu nanti akan dijelaskan oleh Ajis. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode jajar genjang. Metode jajar genjang yaitu salah satu metode grafis yang dipakai buat menjumlahkan beberapa vektor, baik itu vektor berjumlah 2 atau bahkan lebih dari itu. Ini panjang garis panjang vektor A, dan ini garis panjang vektor B. Lalu menarik sebuah garis lurus dari pangkal kedua vektor menuju perpotongan proyek dari masing-masing vektor. Menarik garis. Nah, kalau kita namakan saja ini panjang vektor C. Garis ini dinamakan dengan garis resultan.
Maka dapat disimpulkan panjang vektor C yaitu panjang vektor C sama dengan panjang vektor A ditambah panjang vektor B. Yang kedua ada operasi penjumlahan vektor secara aljabar. Dimisalkan panjang vektor A x A, y A, z A dan panjang vektor titik B dimisalkan xb, yb, zb. Maka rumusnya maka dapat dicari dengan rumus panjang vektor A ditambah panjang vektor B sama dengan vektor kolom x A, y A, x B, x A ditambah xb, yb, zb sama dengan xa ditambah xb, ya ditambah yb, za ditambah zb. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk contoh soalnya, yang pertama, diketahui titik-titik A 12, negatif 3, negatif 6, titik B 8, 6, negatif 10, dan titik C negatif 3, negatif 9, 14. Hitunglah vektor AB ditambah vektor CB ditambah 3 kali vektor AC. Nah, sebelumnya kita harus mencari terlebih dahulu vektor AB, vektor CB, dan vektor AC-nya. Yang pertama kita mencari vektor AB-nya dengan cara titik B dikurangi titik A. XB dikurangi XA, YB dikurangi YA, dan ZB dikurangi ZA. Maka hasilnya 4, negatif 9, dan 4. Yang kedua kita cari vektor CB. Titik B dikurangi titik C. 12 dikurangi negatif 3, 15. Negatif 3 dikurangi negatif 9, 6. Negatif 6 dikurangi 14, negatif 20. Setelah itu kita mencari vektor AC dengan cara titik C dikurangi titik A. Hasilnya yaitu negatif 11, negatif 15, dan 24. Setelah kita mengetahui vektor AB, vektor CB, dan vektor AC, selanjutnya kita menyelesaikan soalnya. Vektor AB, vektor CB, dan vektor AC kan sudah diketahui. Sekarang kita mengerjakan berapa? 3 kali vektor AC. Berarti di sini 3 kali negatif 11, 3 kali negatif 15, dan 3 dikali 24. Setelah didapat hasil dari 3 kali vektor AC, kita jumlahkan ketiganya. 4 ditambah 15 ditambah negatif 33.
negatif 9 ditambah 6 ditambah negatif 45. 4 ditambah negatif 20 ditambah 72. Maka hasilnya negatif 14, negatif 48, dan 56. Soal berikutnya, diketahui titik A 1,2 dan D 1,-2. Maka 2 kali vektor OA ditambah vektor OD sama dengan titik-titik. Telah kita ketahui bahwa penjumlahan vektor itu terdapat 2 metode. Yang pertama itu metode geometri dan juga yang keduanya geometri aljabar. Yang pertama akan kita bahas menggunakan metode geometri. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah menggambarkan titik A dan titik D pada sistem koordinat. Kita buat titik A lalu titik D. Setelah itu kan di sini diketahui bahwa ada vektor OA dan vektor OD. Kita tarik dari titik 0 ke A, membuat vektor dari titik 0 ke A dan juga 0 ke D. Setelah itu, kan di sini itu ada 2 kali vektor OA, maka kita harus mengkalikan sebanyak 2 kali OA. Dari sini 2 kali, artinya bisa diketahui juga dikalikan titik A-nya, maka menghasilkan 2, 4, menghasilkan titik A aksen. Tarik juga buat vektornya dari titik O ke titik A aksen, maka menghasilkan vektor OA aksen. Setelah itu kita buat garis yang sejajar dengan vektor OA aksen yang melalui titik D, maka menghasilkan garis ini. Setelah itu kita juga buat garis yang sejajar dengan vektor OD yang melalui titik A aksen, maka akan menghasilkan titik C. Nah, apabila kita kita buat vektor dari titik O ke titik C, maka menghasilkan vektor OC. Setelah itu, maka hasil dari O 2 kali OA, vektor OA ditambah vektor OD adalah 3, 2. Sekarang kita menggunakan aljabarnya. Aljabarnya itu adalah seperti berikut. 2 kali vektor OA ditambah vektor OD sama dengan 2 kali vektor OA. Artinya vektor A dikurangi titik A dikurangi titik O, maka menghasilkan 1, 2. Setelah itu ditambah vektor OD titik D dikurangi titik O, maka menghasilkan 1, negatif 2. 2 kali 2 hasilnya 2. 2 kali 1 hasilnya 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Ditambah 1, negatif 2. 2 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. 4 ditambah negatif 2 sama dengan 2. Maka dihasilkan bahwa 2 vektor OA ditambah vektor OD sama dengan 3, 2. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai aturan yang berlaku pada operasi penjumlahan vektor baik secara aljabar maupun geometrisnya. Dan apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan maupun mengoreksi terkait apa yang telah kami sampaikan tadi, silakan mari kita berdiskusi bersama-sama di grup setelah melihat video pembahasan ini. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.